Sebelum kita lanjutkan dengan makan siang, mungkin ada sedikit rangkaian informal kita, ada sedikit sambutan dari Bapak Ketua Harian untuk kepengurusan secara umum ke depannya. Kepada Bapak Dr. Basyarudin Thayyib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ganti-ganti. Tadi waktunya saya minta sebentar sebelum kita makan siang. Pada teman-teman golfer sabar dulu ya, sambil ngetes orang golfer ini sabar enggak ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para senior yang hadir pada hari ini. Sarudin Smart yang lebih dari saya, kemudian Jenderal Damanuri dari perwakilan Jambi, Badan Penghubung di Nasrun, ya, masih tampang pejabatnya masih kental sekali, ya. Mudah-mudahan jadi gubernur wilayah Jakarta. Begini teman-teman semuanya, ini mungkin bukan sambutan, sebetulnya saya ingin menggunakan forum ini sedikit ya, kita menjelang kita makan siang. Ini karena banyak juga pertanyaan dari warga Gerakan Nasional dari seluruh Indonesia pada saya. Berkenaan dengan tahun depan, dan kita sekarang sudah memasuki tahun politik dan tahun depan. Nah, jadi saya selalu mendapat informasi, kemudian pertanyaan-pertanyaan dari daerah, yang oleh karena itu kita perlu kita semuanya menanggapi informasi-informasi dari daerah ini. Tadi kalau kita lihat dalam janji tadi memang dikatakan bahwa organisasi pembiayaan nasional ini tidak berafiliasi kepada partai politik apapun. Itu harus clear dalam anggaran dasar rumah tangga dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan perorangan. Itu clear dalam anggaran dasar rumah tangga kita. Berkaitan dengan itu, tidak berarti hak kekayaan nasional ini tidak berpolitik. Menurut teori politik juga tidak bisa kita berpisah hidup ini dengan politik. Kita bukan organisasi politik, yes. Kita tidak berafiliasi kepada partai politik, clear. Tetapi Gerakan Nasional, saya katakan kepada kita semua, tidak bisa lepas daripada kaitan politik. Bahkan untuk kita makan saja itu kaitan dengan politik. Keputusan politik menentukan harga beras itu. Ini clear supaya kita jelaskan ini, ya. Jadi supaya kita nanti bisa memisahkan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan untuk masyarakat kerinci dan organisasi. Sebenarnya kita dirikan KPBH, pengurus besar Gerakan Nasional, dan AKK secara nasional ini sebetulnya salah satunya di samping utamanya dari tadi adalah mempersatukan potensi orang-orang kerinci perantauan ini untuk ikut membangun Kerinci. Itu rumah besar kita, tujuannya itu. Untuk apa Gerakan Nasional diciptakan? Kita ingin perantau ya. Jadi oleh karena itu, kalau yang bukan perantau secara hukum tidak bisa kita katakan sebagai anggota Gerakan Nasional. Jadi yang tidak merantau gagal demi hukum sebagai anggota Gerakan Nasional. Karena itu kitab suci kita. Tapi mulai dari Muara Iman, Telun Berasap lebih masuk. Kalau untuk orang Kerinci tinggal di Kerinci tidak bisa. Itu definisi anggaran dasar kita, bahwa Gerakan Nasional adalah himpunan rumah besar untuk orang Kerinci perantauan yang mulai keluar dari Muara Iman, keluar dengan Telun Berasap. Itulah. Nah, jadi kalau tidak jadi pengurus Gerakan Nasional, merantau gitu. Itu kata kuncinya. Salah satu tujuan kita dulu membentuk Gerakan Nasional itu saatnya kita orang Kerinci ini bersatu. Itu tagline kita dulu. Tagline kita itu satu adalah saatnya orang Kerinci bersatu. Untuk menjawab
stigma yang melekat pada orang Kerinci selama ini di antero Jambi khususnya termasuk juga nasional kita. Orang Kerinci secara SDM unggul. Saya tadi betapa saya gemetar. Coba lihat dewan pakar kita, profesor semuanya. Di zaman Ando Herman ketua MPK, kami inventarisir profesor yang ada di HKK nasional waktu itu lebih kurang 30 orang. Sekarang tiap tahun ada profesor baru. Arti SDM Kerinci luar biasa, diakui oleh semua etnis yang ada di Jambi itu. Cuma orang Kerinci, satu kelemahan orang Kerinci itulah tidak bisa bersatu, susah bersatu, itu stigmanya. Oleh karena itu kita berinisiasi bagaimana kita menjawab itu. Tidak bisa cepat, tidak bisa Pak Ketua Umum, tidak bisa merubah secepat, tidak bisa. Saya dulu bapak saya tokoh adat, tahu benar saya watak orang Kerinci itu. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan begitu cepat. Tapi kita pasti lambat laun dengan pendidikan, dengan pergaulan, insya Allah sekarang sudah mulai buahnya. Ini tadi datang menurut saya ini luar biasa hadis ini. Nah, ini teman-teman semuanya, kita ingin yang cepat sekarang orang Kerinci masuk ke arena mana? Kepada epicentrum kekuasaan. Karena orang Kerinci tidak ada di epicentrum kekuasaan, itulah Kerinci tidak selalu kebagian kue pembangunan. Ketika orang memutuskan di Jambi itu kue pembangunan, Kerinci tidak ada kebagian. Sisa-sisanya, kenapa? Karena di epicentrum kekuasaan itu orang Kerinci tidak ada. Di DPRD kita terbatas, di DPRD kita terbatas, di jajaran birokrasi kita terbatas, ketua partai kita terbatas. Jadi kita harus sisa. Nah itulah yang membuat pemikiran saya sejak saya dulu aktif di Ami Tahir dulu, mendukung Ami Tahir 2010 menjadi wakil gubernur itu, saya mempelajari betul. Yang lebih cepat orang Kerinci bisa masuk itu adalah melalui legislatif. Itu lebih cepat. Anak muda sekarang nih sudah masuk ini. Septa sekarang sudah kita dorong untuk maju menjadi anggota DPD Provinsi Jambi supaya anak-anak Kerinci yang hebat-hebat. Pak Ketua Umum, saya kemarin di Jambi melantik Persatuan Pemuda Kerinci Sungai Penuh, rata-rata S2 dan S3 yang muda-muda Pak. Ini kalau nunggu birokrasi golongan 3, golongan 4 lama masuk jajaran legislatif cepat. Nah, oleh karena itu bangun melalui investasi sosial seperti hari ini. Jadi di sini teman-teman semuanya kita ingin cepat anak-anak Kerinci itu maju untuk masuk ke epicentrum kekuasaan ini. Jadi saya ulangi, nah, ini untuk tahun 2024 kita tahu semua sekarang sudah semua di mana-mana sudah mengetahui. Ketua Umum kita tahun 2024 maju sebagai anggota legislatif DPR RI. Harus kita tepuk tangan, harus. Mbah berarti mikir Kerinci Pak. Dulu waktu MPK itu di Jakarta ini kita enak di lapangan golf Rawamangun itu. Kita menjadi penguasa orang Kerinci itu rapat karena ada Akmal Ahmad. Kita bisa nih, ini lapangan golf hebat ini di Jakarta ini, internasional kelasnya. Karena ada Syafri Nursal. Kita tidak bisa ke Senayan, kita pelongok di Senayan karena tidak ada Kerinci. Nah, ini jadi pemikiran kita. Jadi bukan seperti tadi yang kita katakan tidak boleh menjadi kepentingan pribadi. Saya ingin mengatakan di forum ini, Syafri Nursal kita dukung untuk menjadi seorang anggota DPR RI, bukan kepentingan Syafri Nursal. Saya ulangi, bukan kepentingan Syafri Nursal. Itu untuk menemukan beliau itu bukan enggak berdarah-darah. Untuk meyakinkan beliau begini, 70 tahun masih mikir Kerinci, masa Anda 58 tahun pensiun? Ini tanggung jawab kita. Jenderal jadi ketua HKK luar biasa itu.
Mbah Jenderal jadi ketua PBK Nasional, menurut saya sudah selesai dengan urusan keluarganya, sudah selesai dengan urusannya. Kalau polisi itu paling top karirnya itu adalah Kapolda, selesai, itu sudah tercapai tujuan hidupnya. Tapi saya ajak memikir Kerinci. Malu Jenderal, saya bilang, ya, kita sukses di perantauan, tetapi kita tidak memikir kampung halaman kita. Oleh karena itu, saya ini bukan sombong gitu, bukan. Tapi saya mau kasih pelajaran bagi anak-anak Anda yang masih muda ini, teman-teman, adik-adikku semuanya. Mari kita tanamkan kepada kita. Kita kepentingan, punya kepentingan Sapri Nurhal masuk menjadi Senayan. Oleh karena itu kita, khususnya kita mulai dari anggota HKKNAS yang ada di provinsi. Orang Kerinci ialah asli etnik Kerinci yang punya hubungan keluarga dengan orang Kerinci. Jenderal kita pada Manuri punya hubungan keluarga dengan orang Kerinci, wajib kalau merantau menjadi HKKNAS nasional. Punya hubungan darah dengan orang Kerinci, luas. Yang sudah lama tinggal di Kerinci, beranak pinak di Kerinci, sudah masuk orang Kerinci. Maka saya bilang kemarin ketika Minang Kerinci minta kami dijadikan organisasi sayap, enggak ada. Kalau Anda mengatakan saya organisasi sayap, terpental dari orang Kerinci. Saya ini yang ikut menyusunkan anggaran dasar rumah tangga, sudah kita rangkul semuanya. Jadi kalau sudah ngomong Kerinci, kita nggak perlu nanya lagi Kerinci asal etnis mana, nggak usah ditanya. Anda sudah tahu orang Kerinci, bahkan yang lahir di Kerinci besok pindah, dia kita anggap sebagai orang Kerinci. Bahkan pernah kerja di Kerinci, kita bikin tempatnya namanya anggota luar biasa, anggota istimewa. Kita rangkul semua. Maksudnya supaya kita ini bersatu, sehingga bersatu kita banyak yang bisa kita kerjakan. Jadi ada kue besar Jambi itu. Kita punya orang perantau Kerinci di Jambi itu banyak sekali. Setiap RT mungkin ada orang Kerinci yang ada di Jambi itu. Dipotong Kerinci 9 kabupaten kota itu pasti orang Kerinci ada di mana-mana. Ini menjadi kekuatan kita. Selama ini suara orang Kerinci menjadi suara orang lain, tempat orang mencari suara. Sedih kita. Tadi sudah sampaikan oleh Anda Aman. Datang ke forum-forum, jangankan forum kita ini, BMKJ juga nggak hadir juga. Nah ini yang kita mengajak kita semuanya. Mari kita dukung. Saya sudah membuktikan teman-teman semua. Waktu Amer Tahir dulu, terus terang saya kata, itu hingga Hotel Sultan, ada nih. Kemal, betul kan Pak Kemal? All out di belakang Ami Tahir. Nah, tapi yang ini jangan dulu. Pertanyaan tuh di Ami Tahir, siapa yang sampai detik terakhir menampangi Ami Tahir? Saya sampai terakhir pengumuman gagal. Berdua dengan Seluruh Kadir. Maaf, bukan sombong nih. Ini kita kalau cinta Kerinci, cinta kepada orang Kerinci, cinta kepada tanah Kerinci. Nah, ini saya terus terang aja, karena ini pengalaman saya. Putra Kerinci maju lagi, Herman Mukhtar namanya. Ada orangnya di sini. Saya antar, saya dampingi sampai terakhir detik pengumuman dia gagal. 2 bulan istri saya tinggal di Kerinci, ikut berkampanye untuk Herman Mukhtar. Sampai sekarang timnya masih kompak. Saya bikin arisan kami itu. Kemarin Sapri Nurhal maju sebagai gubernur, tanya, boleh tanya, pernahkah tidak WA saya datang ke Jambi Pak Basar, tanya. Ini orangnya ada. Saya dampingi dari mulai telur berasap sampai ke ombak berdebur, sampai saya diserang Covid waktu itu. Baru saya pulang ke Jakarta, saya antar sampai terakhir. Ini teman-teman, kalau kita bicara, mari saatnya kita bersatu ini. Nah, saya ingin pada teman-teman semuanya, apa kontribusi kita? Kita nggak punya hak suara di Jambi itu, tapi ada caranya yang bisa kita lakukan.
Cara yang paling gampang adalah mari kita pegang kampung kita masing-masing. Itu cara yang lebih. Saya evaluasi betul 3 orang yang saya dukung ini, saya sudah tahu persis bahwa teman-teman kanti-kanti kita yang merantau ini di mata masyarakat Kerinci kita lebih dihormati, lebih dipercaya, lebih disegani. Karena itu ponakan kita galau, anak kita galau, masuk mama kita nggak tahu itu kita tidak, itu kata orang kecil. Oleh karena itu ganti-ganti sana kita harus berhutang. Saya katakan tanggung jawab, salah satu tanggung jawab AKK nasional. Siapapun perantau Kerinci yang punya hak suara di Jambi itu, saya katakan dan forum ini kita berkewajiban secara organisatoris untuk mendukung, bukan pribadi, untuk kepentingan Kerinci. Bayangkan kalau kemarin jadi wakil gubernur, kita akan banyak yang bisa kita kerjakan. Kita sudah punya proyek yang sekarang ini namanya Kota Santri, teman-teman semuanya. Kita lihat ini proyek kita bukan lagi pesantren modern. Ini Kota Santri, dapat tanah diwakafkan berapa Pak Jenderal? 270 hektar. 250 hektar. Sekarang kita lagi bikin masjidnya. Fondasi sudah kita. Sekarang kita pikir tiangnya, ini menjadi simbol. Inilah salah satu. Saya katakan betul. Walaupun dipotong COVID tadi kata Anda tadi 2,5 tahun, 2,5 tahun begitu banyak yang kita perbuatkan. Tour Danau Singkarak masuk ke Kerinci. Ingat, itu hanya kurang dari sebulan. Dilantik sebagai Ketua Umum Pengurus Besar AKK Nasional. Kami berangkat ke Sumatera Barat. Keluarlah, dapatlah kita itu. Ini hal-hal yang saya katakan kita sudah, yang menemukan jeruk yang hari ini menjadi nasional itu adalah Ketua Umum Pengurus Besar AKK Nasional. Ketemu jeruk lolo itu hari ini. Oleh karena itu teman-teman, kami sudah disepakati juga dalam kita sudah tahun dan pengalaman kita tahun lalu bahwa KKK Nasional memang tidak berafiliasi kepada partai politik. Tetapi dalam pemilihan kepala daerah di Kerinci nanti kita sudah sepakat pengurus hasil rapat pleno waktu yang lalu itu, pengurus AKK Nasional tidak bisa netral lagi. Kita akan mendukung calon yang bisa satu frekuensi dengan perantau-perantau ini. Tidak bisa kalau tidak satu frekuensi. Saya ambil contoh. Belakangan terus terang saja ada ketidaknyambungan antara pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dengan PB AKK Nasional. Apa ruginya? Satu saja contohnya, 60.000 bibit ikan semah yang kita budidayakan di Pekanbaru. Nih Dr. John, itu yang kita tadi targetkan 1 juta ikan semah yang mau kita sebarkan di semua batang air yang ada di Kerinci itu. Ya, oleh karena itu kita ke depan itu berkepentingan. Kita akan dukung calon yang menurut kita satu frekuensi dengan kita. Jadi enak kita merundingkan Kerinci itu. Kita ini bukan mencahaya Kerinci itu, kita ikhlas. Tapi kalau sambutannya seperti itu tidak bisa. Nah, jadi kita punya kepentingan bahwa Bupati Kerinci, Wali Kota Sungai Penuh, kita harapkan yang satu frekuensi dengan kita. Senang kita setiap bulan ada ngopi bersama dengan wali kota, dengan bupati di Jakarta. Kita kasih jurus-jurus bagaimana cara. Coba minta kepada kami. Ahli apa? Minta. Semua ada profesor kita. Nah cuma itu. Tidak pernah ada forum diskusi. Apalagi kalau sudah ada ungkapan Kerinci ini kami nggak tahu, kami lah yang bangun Kerinci. Kayak jauh perantau kan tidak tahu masalah Kerinci, tidak usah mikir Kerinci. Ini cara-cara yang harus kita dobrak. Nah oleh karena itu yang muda-muda perantau-perantau ini siap-siaplah. Yang paling cepat, jangan dari mulai 3A, 3B, 3C lama, langsung kalau punya niat nyali masuk mencalonkan diri sebagai wali kota Sungai Penuh, sebagai Bupati Kerinci. Semakin banyak calon, semakin kita bisa dipilih oleh masyarakat. Jadi nanti intinya saya minta
kita yang ada di Jakarta yang tidak punya hak pilih ini, mari kita balik bersama menjelang titik hari H. Paling tidak kita tidak bisa pulang dengan berkomunikasi bahwa sebagai warga KK Nasional punya kewajiban konstitusi hak KK Nasional untuk mendukung, karena yang maju ini adalah ketua umum kita. Nah, oleh karena itu dengan nanti ketua umum kita harapkan ini berhasil, karena yang maju ini 9 orang ya, 9 orang, jatah cuma 2, cuma tidak ada yang berhak menyuruh yang lainnya mundur, tidak ada itu mah ya, tidak ada. Nah oleh karena itu memang kesadaran kita semuanya supaya paling tidak ketua umum kita bisa masuk di Senayan dan membawa kepentingan Kerinci. Bukan hanya duduk, tapi kita juga harus punya orang yang punya nyali, punya kemampuan, punya tadi kapabilitas tadi, sehingga di forum-forum nanti, di komisi DPR itu nanti dia bisa menyuarakan kepentingan Kerinci. Teman kita dari Sumatera Barat, kekayaan alamnya saya katakan jauh dari Jambi, tapi mereka punya keunggulan apa? Di semua lini mereka punya putra-putra daerah mereka. Kebagian semua kue pembangunan itu karena mereka ada di mana-mana. Nah kita tidak ada di mana-mana, tentu kita tidak akan beroleh apa-apa. Nah, jadi mari teman-teman semuanya, saya mengajakkan seluruh kepada anggota KK Nasional untuk mensukseskan, kita dukung bersama, paling tidak doa kita bersama untuk supaya ketua umum PBH KK Nasional bisa masuk ke Senayan. Jadi kalau kita ke Senayan, tidak melangah-langah begitu ya. Ada yang kita tuju, ada yang kita tempat kita bertanya. Saya kira itu teman-teman, perlu sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan KK Nasional akan menjadi lebih maju ke depan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.